Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Arif, silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk presensi, Bu Eti akan presensi. Nurnovi Sawalia, Ada. Kurang Lastri, Ada, Bu. Walmiatun. Hadir. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menambah rasa nasionalisme kita, menambah rasa kecintaan kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi teman-teman yang hari ini tidak bisa join di Zoom meeting, kalian bisa menyaksikan pelaksanaan pembelajaran hari ini, atau bisa mengikuti melalui link YouTube, yaitu @etiutami ya. Nanti akan muncul kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Oke anak-anak, kalian semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, coba fokus. Kemarin kalian mempelajari materi apa anak-anak? Bentuk kedaulatan Republik Indonesia. Iya, betul sekali. Bentuk dan prinsip-prinsip kedaulatan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pada materi ini ada 3 poin. Yang pertama adalah perkembangan demokrasi di Indonesia, dan yang ketiga adalah lembaga-lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat di negara Indonesia. Khusus untuk pertemuan kali ini, yang akan kita pelajari adalah perkembangan demokrasi di Indonesia. Dari materi perkembangan demokrasi di Indonesia ini, harapannya nanti kalian akan mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi apa saja yang pernah berlaku di Indonesia? Apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing demokrasi? Dan juga diharapkan setelah mengetahui hal tersebut, kalian mampu menjadi warga negara yang demokratis, yang mampu menerapkan demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siap anak-anak? Siap. Oke. Adapun kompetensi intinya sebagai berikut. Kompetensi dasarnya memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajarannya membuat dan menyajikan hasil telaah tentang kelebihan dan kelemahan berbagai macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, pada kegiatan pembelajaran kita kali ini, Bu Eti sampaikan terlebih dahulu, kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau nilai minimal yang harus kalian capai adalah 68. Adapun metode pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan metode STAD dengan evaluasi berbasis komputer atau CBT. Perhatikan video berikut ini anak-anak. Selasa 12 Mei 1998, aksi unjuk rasa mahasiswa Trisakti di kawasan Grogol, Jakarta Barat menjadi titik balik sejarah Indonesia. Setelah kalian melihat video tadi, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia?
Ya, Pulau Bu. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi. Oke, pinter sekali. Iya, betul ya. Bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia itu mengalami pasang surut, mengalami beberapa kali fase pergantian. Kita bahas bersama-sama. Ya. Jadi ada berapa fase? 4. Ada 4 fase. Yang pertama demokrasi parlementer. Oke, demokrasi parlementer. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia? Insya Allah. Bisa, ya. Kita lanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan demokrasi parlementer. Sukses atau tidaknya transisi demokrasi di Indonesia tergantung pada 4 hal ini. Sampai pada materi ini, bisa kalian terima anak-anak? Insya Allah. Insya Allah bisa. Iya, oke, insya Allah bisa. Harus optimis ya. Bisa, dan pasti bisa. Kalau kalian sudah bisa menerima materi yang Ibu sampaikan, Ibu harap kalian nanti akan lebih memahami setelah kalian melaksanakan diskusi dengan metode STAD. Nanti dari diskusi yang akan kalian laksanakan, akan Ibu cari tim terbaik. Nah, diskusinya apa? Sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Eti bentuk, ya, yang satu kelompok terdiri atas 4-5 orang, kalian mendiskusikan hal berikut ini. Kalian siap anak-anak? Siap. Kalau siap, silahkan nanti kalian bisa memulai diskusi di Google Classroom. Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi 20 menit, cukup ya anak-anak? Insya Allah. Cukup. Nanti setelah selesai berdiskusi, silakan kalian persiapkan juga untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Siap? Siap, Bu. Ya. Oke, kalau siap. Anak-anak sudah melihat kolom diskusi di kelasnya? Melihat. Ya, berarti sudah buatkan kolom diskusi. Silakan nanti kalian berdiskusi di sini. Siap untuk berdiskusi? Insya Allah siap. Ya, silakan boleh masuk ke classroom kalian masing-masing untuk berdiskusi. Oke anak-anak, sudah kembali semua ke Zoom ya? Sudah, Bu. Sudah selesai diskusinya ya anak-anak? Sudah, alhamdulillah, sudah. Oke, sudah. Siap presentasi? Insya Allah siap. Sekarang saya persilakan kalian untuk presentasi. Saya Bu. Oke, ya silakan Bu Arif. Saya dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi demokrasi terpimpin terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Oke, saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kekurangan dan kelebihan demokrasi terpimpin. Kelebihan demokrasi terpimpin yaitu terbentuknya integritas secara nasional. Kekurangan dan kelebihan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Kelebihan, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Sekian diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sampai di sini, dari kelompok lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita menyimpulkan bersama-sama dari mulai
perkembangan demokrasi. Tadi kalian sudah berdiskusi sekaligus mempresentasikannya. Ada 4 fase. Apa saja anak-anak? Demokrasi parlementer, demokrasi Pancasila. Ada 4 fase, mulai dari demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, maka kita juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Lah, kelebihannya demokrasi parlementer itu apa? Berkembangnya partai politik. Ya, betul sekali. Dan untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini, saya persilahkan kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Jika nanti kalian sudah masuk ke form, maka nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini. Silakan diberi waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan soal evaluasi di Google Form yang linknya sudah dikirim di WA grup kalian. Oke anak-anak, 20 menit telah berlalu. Sudah selesai semua ya? Sudah. Ya. Nilai tertinggi Tianti. Tepuk tangan. Kelompok 4. Apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran yang kita lakukan? Siapa yang bisa mencoba menjawab? Manfaatnya apa? Oke, Novi. Apa, No? Menjadi lebih mengerti tentang pelaksanaan demokrasi. Di Indonesia. Demokrasi lebih terbuka. Iya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini lebih terbuka. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Insya Allah, mboten. Insya Allah. Ya. Oke, kalau tidak ada, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah terkait dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Silakan kalian pelajari materi itu. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.